kata Nabi? Ya istriku, apakah saya tidak bangga dikatakan oleh Allah, saya hambanya yang pandai bersyukur? Mungkin kalau awak Ustaz dijamin masuk surga, ya kan? Besok dia tak sembahyang lah ya Allah. Ya kan? Alah, malah dijamin masuk surga aja sembahyang. Tapi Rasulullah tidak. Salat sunat saja berjam-jam. Atau ditanya, Pak. Ditanya dek sahabat, apakah engkau masuk surga dengan amal engkau ini ya Rasulullah? Tidak. Saya masuk surga karena kasihan, rahmat dan berkah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya, selama paru-paru kita masih diizinkan oleh Allah menghirup udara segar, setiap tarikan napas itu mari kita zikir memuji Allah setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya, yang beliau tidak pernah lupa, absen, memutuskan segala yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini. Namun selama ajal kita ditentukan Allah, begitu pula secara bergantian, sedih dan suka, bahagia dan sengsara, musibah dan nikmat, semuanya akan datang silih berganti. Dan untuk apa kita diuji dengan segala macam itu? Untuk menaikkan derajat orang yang berhasil lulus dalam ujian itu, maka derajatnya diangkat oleh Allah lebih tinggi dari yang biasa. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini,
kita ikuti saja dengan tenang. Ya kan? Ambo bapak-bapak minyak naik 10.000 Pak, atau murah metongnya. Ya, 3 liter 30.000. Ambo cari antri orang di SPBU tu. Kalau indah antri itu nyo sandang ndak tu lagi. Ndak ada minyak lagi. Iya kan? Dan kata Bapak Presiden itu ndak naik tapi menyesuaikan. Kan? Menyesuaikan. Jadi kita wali je minyak tu. Kita ndak jalan motor awak. Ndak jalan mobil awak. Dan rasanya setiap ada kenaikan itu Allah menambah rezeki kita pula dari pintu yang tidak kita ketahui. Yang harus diyakini ketika semuanya stabil, yang memberi rezeki kita Allah. Ada gejolak inflasi dan segala macam, yang memberi rezeki kita tetap Allah. Itu yang diyakini. Dan Allah itu cash flow-nya tidak pernah kosong. Ya kan? Tidak pernah. Dia itu maha kaya. Maka berlindung dan berdoalah kita kepada Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, inilah inti dari syukur dan puji, dan kemudian musibah dan nikmat untuk menaikkan iman kita. Mudah-mudahan jamaah Surau Gawang bertambah tinggi imannya. Ya kan? Kemudian bertambah senang hatinya. Nama orang yang paling senang tu Ustaz, ndak nama lalu matonya di rumah, tiba ni musaji langsung lalu. Itu bapak-bapak ibu-ibu. Tu hati orang yang paling senang. Ya kan? Karena musaji ko banyak aura positif. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, 1 kali wirid kalau saya tidak datang itu sampai bulan jadinya. Kemudian beberapa kali Pak Mardanius minta takziah, itu tidak ada dapat. Kenapa? Yang terakhir kemarin tutup masjid. Kau soalnya itu baru padang. Jangan cucu. Ya kan? Lama kan dikit tinggi dek jabat jam-jam tu macet lapa lo balik. Ya kan? Makan lo balik di ayam goreng cabang gantiang wak. Dake musaji Jamiatul Huda. Kaum muslimin para jamaah, tidak di Masjid Al-Muttaqin saja saya hendak datang. Di Padang ini banyak masjid lain, bagantian saja kawan. Kenapa? Karena wirid ini dimasukkan ke video. Jadi orang-orang Minang dan Jawa, walaupun nyolah menonton video, nyo ingin lo mencari ustaz ko dari dake mungkin. Ya. Ambo magiah persyaratan karena ambo lagai. Kemudian dia nak ambo nak boleh apa hijau terapel. Kalau orang tu mau WA, Bapak, Ibu, ambo lah usia 70 tahun 2 bulan. Kalau kini lah 3 lama, lah 3 bulan. Tak boleh dia nak ambo naik terapel lah. Ambo calik terapel tu betul-betul lari juga. Ya kan? Kalau Bapak panitia bahasa dia anta japui ambo ke Padang, ambo isi kajian. Tak ada orang nak menolak dah Pak. Yang dia ingin je mencari ustaz ketik telinga soalan aku mungkin. Ya kan? Hati bohnya menyepui. Alhamdulillah. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, tapi kalau di Sumatera Barat, kalau banyak soal untuk alah muaro si junjung, alah. Tapi para jemaah dengan adanya YouTube ini soal untuk katanya. Kironya bakelo di Silungkang, ndak nampak soal untuk tu taruh naik bukit. Labih tunggang dari Sitinjau Lawi, namanya Puncak Lumindai.
Itu kalau siang di sini nampak padang gantiang sarwaso de teuki. Kasinan wirid muju lai lahari lalu malam lalu ndak nampak dewa jurang kiri kanan. Ayo saya ambo pai jo Pak Abbas kan. Pak Abbas kan saja pai jo ambo banyak lurang ustaz ni. Ini bapak ini. Itu atau jesia engkau duduk. Dengan siapa engkau duduk? Kalau duduk aja orang pampo, awak pada tak lo tirang awak pampo pak. Ikan? Kalau duduk aja indu taruh ini kecil enggak tahu orang. Ya kan? Dan iblis kaum muslimin akan datang menggoda. Ya kan? Nah, jadi dengan siapa kamu duduk? Mengapa Abbas? Ada di Bukit Putih, ya kan? Gak kurang-kurang sanginnya. Tapi taruh menurut jombo dulu pe wirid, muncul lekang. Laki kupiahnya. Ya kan? Nyo bajanggui. Sari tu ambo dulu. Mengaji di masjid Kampung Kelawi tu. Ustaz, isi belum puasa ya? Jadi Pak, yang itu jadwal. Aku Ustaz kau aja. Aku lah penuh Pak. Lapan dua jadwal aja. Waduh ini nyo, tidak orang pandai mengaji gitu dong. Kan mengaji membaca Quran tidak pandai dah. Aduh. Jadi kaum muslimin carilah siapa untuk teman kita berjalan. Jadi dek malayan-layan kalau tidak pai lo taibo lo tirang mungkin. Turi bawa orang lo kami di Pak Abbas ko kamahe. Di malamahe gue. Barajam awak dari Padang kok ke Pekumbu. Asa kita lo kesinan dari Pekumbu lah. Melalui Rimbo sampai Pulau Mini tak ada rumah orang. Mujul hendak keluar rimau. Ya kan? Tapi sopirnya anak orang sinan. Supir namanya awak tantu jalan dia. Tiba di Mahe tu rancak negari itu di dalam. Ya kan? Kami tanyaan. Menurut pandangan kami orang Senan Pak, ada beda bantu aja Pak. Ya kan? Walaupun sama orang Indonesia. Kami tanyaan, di mana orang Mahe kau datangnya kok? Kau melalui Rimbo tu dulu tidak mungkin. Rupanya ada batang air kadang sana. Jadi orang tu dulu datang jo parau melalui sungai. Nampak dinyo gurun jo tarata koto jo nagari anyo bangun. Amang koi duit lah orang sama-sama sini. Salah satunya di Padang ini menjadi guru besar di UIN, Profesor Dr. Asasri Warni atau orang sini. Orang Mahe. Ibu-ibu dan bapak-bapak pulang jo kami malam tu di Santanya orang. Pindah sampai ke Padang di rumah Pak Abbas gua disetujui. Lalu sini. Kaum muslimin ada jo wirid ambo di Padang ko, ya kan? Nanti sila ustaz lah kami tukar saja. Ada jo. Tapi ustaz kalau nak mau perhentian ambo, walaupun tak datang. Ini, dek pergi keluar tu lah 2 kali tak datang. Sehentian tu pengurus haji ko tak datang tu ko dah lece. Nya tukar. Tak apa-apa karena saya di setiap masjid di Padang ko Pak. Itulah lama-lama mengaji. Nampal yang lama tak ditukar orang sampai kini. Musaji Abrar Bandaulo. Tak ada yang tukar-tukar sampai kini. Saja umur 29 tahun. Sampailah umur 70. Ya kan? Tak ada yang tukar-tukar tu. Nah, dahulu kaum muslimin ketika nasi kapal, si kambau, si kamba, nasi kapal, si kamba masih jalan. Itu asal mengaji sinan hanya bukuin dia mak tu dendang. Dendang masjid sudah berjamu apa? Saja mak tu nak boleh. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapa-bapa, alhamdulillah awak bertamu malam kini. Lai sehat ibu-ibu bapak. Lai. Tapi nanti mati jo celilah. Apa yang akan kita bangun usia kita yang tertinggal ini lah, yang barat tinggal. Ambo yakin ibu-ibu bapak-bapak barai si saku kita masing-masing itu tekanan awak. Barai si dompet awak. Tapi awak tidak akan pernah tahu
bara sisa usia kita. Untuk itu tanamkanlah rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul. Cinta itu kan bermacam-macam sumbernya, Pak. Ada orang mengatakan seni itu cinta, cinta itu seni. Jadi semuanya pakai seni. Al-Quran pun ada seni baca Al-Quran, disebut orang intonasi atau irama. Tapi disesuaikan dengan apa yang akan kita baca itu. Kalau lagu Pauh, ada intonasinya. Lagu Saluang Dare, ada intonasinya. Rabab Piaman, ada intonasinya. Rabab Pesisir, ada intonasinya. Jadi intonasi seni membaca Al-Quran itu tidak bisa diubah dari irama-irama yang sesuai dengan Al-Quran, yang diatur semenjak Al-Quran itu turun dari Allah dan disampaikan oleh Rasul. Sekarang orang banyak mencoba, Bapak-Bapak Ibu, nyubah Al-Quran ko lagu keroncong tu iriang rabak. Damuhnya dapat. Itu namanya kabau dia gia bapa lano, kudo dia gia bapa sangan. Indak tapik pasang bola, indak di tengah tulang punggung. Ya kan? Indak dibarih nama pae, indak ditakut nan batabang. Namanya samo zaman abang batuang, rabah ke dalam sama, dielo dari ujungnya, amailo sonsang namanya. Namanya ndak duduknya, ndak berbunyinya. Ndak taimbau di namanya. Ya kan? Dari sekian banyak cinta yang kita rasakan semenjak muda sampai sekarang, pintu cinta itu yang sangat baik namanya kasihan. Apa Ibu pernah tidak membaca karangan Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Siapa kyo? Apanya? Lakonnya, anak mudanya? Hayati Jozai Zainuddin. Ya kan? Saya dulu masih muda membaca buku itu. Saya berpikir, kenapa dikatakan dari sekian pintu cinta itu nan paling rancak kasihan. Jadi kalau saya mencintai seorang perempuan, saya mencintaimu karena kasihan. Mungkin bisa nyo protes. Jadi udah cinta kaden dek kasihan. Anda cocok menurut kita kalimatnya begitu. Tapi ternyata setelah kita ngaji, kita baca Al-Quran, kita pelajari Islam ini, memang kasihan itu pintu cinta yang paling baik. Contoh, awak kan manusia biasa kan Pak. Banyak kesalahan awak. Kesalahan itu Pak pasti dicatat di buku sebagai dosa. Kalau amal kita belum tentu. Bisa saja ada orang beramal ini ria, mencari nama, atau ingin dilihatkan ke orang bahwa dia orang saleh. Ya kan? Ada orang kalau salat di masjid, salat sunat tu Pak. Oh, nak tangguh angkat tangannya. Kalau salat di tempat lain, kaum muslimin para jemaah, nyata kaja-kaja. Ini ada kelihatan orang ini agar dipuji salatnya khusyuk. Begitu juga amal sedekah. Ya kan? Apakah kita ria atau tidak? Tidak ria dengan mulut, ada namanya hujuk dalam hati. Ya kan? Dikeluarkan ringgi ameh dia untuk menyudahan sampai awak sana bau dua di bawah dete. Ada peki dia ringgi ameh limo. Ya kan? Oh, Pak Ketua aku ringgi ameh limo nak capek sudahnya. Ya kan? Tapi kita bangga bahwa itu uang kita. Tapi tidak kita lihatkan dia dengan mulut. Ya kan? Di dalam hati saja. Kecewa dalam hati. Lah ada orang yang sepemurah dan dipau apa. Dalam hati itu dari keceng aja lidah. Tujuh namanya.
Kalau ada pikiran begitu tersebut di dalam hati, rasa bangga dalam hati itu, ujub, maka cepatlah istighfar. Jadi amal belum tentu diterima Allah semua. Tapi dosa yang kita buat itu dicatat di bukunya Allah. Kalau Allah nanti kita minta, ya Allah hukumlah saya seadil-adilnya. Saya yakin Bapak Ibu, manusia ini, orang mukmin yang mengaku mukmin ini tidak akan satu pun lolos masuk surga. Bagaimana itu? Karena kasihan Allah lah kita masuk surga nanti. Ya kan? Jadi pintu cinta itu yang paling baik. Kasihan itu sifat Allah. Kasihan itu gabungan dari Asmaul Husna. Yang satu namanya Rahman, yang kedua Rahim. Ada tak kira-kira amal kita kini kena bisa mengalahkan Nabi? Tak bisa. Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia salat tahajud, itu di rakaat yang pertama dibaca surat Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai terakhir. 286 ayat. Nabi kurang. Itu dibaca di rakaat pertama. Rakaat dan kedua nyobaca surah Al-Imran ayat 1 sampai siap. Sehingga kakinya bengkak. Ya kan? Kata Ibu Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Engkau itu kekasih Allah. Kenapa engkau siksa diri engkau sampai bengkak seperti ini? Engkau kan sudah dijamin masuk surga. Apa kata Nabi kepada istrinya? Wajar tak istri seperti itu kepada suaminya? Wajar ibunya menjalit. Nyo tahu suaminya ko Rasul lah dijamin masuk surga, tapi salat sunatnya saya jam-jam 2 rakaat. Apa kata Nabi? Ya istriku, apakah saya tidak bangga dikatakan oleh Allah saya hambanya yang pandai bersyukur? Mungkin kalau awak Ustaz dijamin masuk surga, ya kan? Besok dan tak sembahyang lah ya Allah. Ya kan? Alah, malah dijamin masuk surga aja sembahyang. Tapi Rasulullah tidak. Salat sunat saja berjam-jam. Atau ditanya, Pak. Ditanya dek sahabat, apakah engkau masuk surga dengan amal engkau ini ya Rasulullah? Tidak. Saya masuk surga karena kasihan, rahmat dan berkah Allah. Jadi memang kasihan itu adalah sifat Allah. Jadi tidak ada nak bujang-bujang mengucapkan karena ngadi saya mencintaimu karena kasihan dek. Besok nikah sekali. Jangan lama-lama. Ya kan? Tunjukkan kasihan itu. Bagaimana memelihara istri yang telah kita nikahi itu halal dari sisi Allah dan tidak jangga menurut pandangan orang banyak, dan kita tidak cemas kemana pergi dengan istri kita itu. Jadi kalau Allah mau hukum awak seadil-adilnya nanti di akhirat, nak cie juga nak masuk surga dah. Sekarang ibu-ibu mau tanya dulu. Kalau ditanya orang ibu-ibu, Bu, yo kata ibu, ibu mana cinta ke Allah jo Rasul jo ke suami ibu? Aja we ibu. Ibu boleh saja menjawab anan suko. Misalnya jawab begini, saya lebih cinta kepada Allah. Ya kan? Boleh awak jawab situ? Boleh. Tapi buktikan. Nambedo kau tak terbukti. Coba kita lihat ini. Dikatakan lebih cinta kepada Allah, tapi panggilan azan tidak didengarkan. Dia menghiliangkan kacangnya untuk menguasai lotek lah. Tak payahnya salat. Tapi kalau istrinya memanggil, dah, tukarlah baju, dah lah, pergi kami beralih, tak kajak-kajaknya tu. Kajak-kajak.
Tapi Allah memanggil, tidak dia dengarkan. Jadi jawaban yang tepat apa sebenarnya? Walaupun ini tidak pasti ya, tapi mengarah-arah kepada pasti. Pak, apa mana cinta ke istri apa juga Allah? Saya lebih cinta kepada Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada istri. Rasanya ini hampir tepat. Kalau ibu-ibu ditanya, ibu mana yang cinta kepada suami ibu dengan Allah? Jawabannya, saya lebih mencintai suami saya dengan tidak mengurangi cinta kepada saya lebih cinta kepada Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Lebih ke Allah, tidak kurang ke suami. Sebab apa? Kalau kita terlalu cinta dunia ini, kita diikatnya, Pak. IKB-nya di dunia itu. Jadi kaya itu jangan kita sangka ukuran kasih sayang Allah. Tapi kalau ada kebetulan orang kayo, nyotaat. Itu namanya cie dikanak dua jadi, ampe takakok limo sudah. Awak taat dapat lo dia Allah kayo. Itu makanya orang akan gagal, akan lalai beramal, akan banyak dosanya kalau terlalu cinta kepada dunia. Yang dikatakan dunia itu apa? Ada harta, ada istri, ada anak. Malah Allah mengingatkan kita dalam surat Tagabun, mencintai anak dan keluarga pun disuruh hati-hati kita oleh Allah. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum fahzaru. Kadang-kadang sebahagian dari jodoh pasangan hidupmu dan anak-anakmu menjadi musuh bagimu. Fahzaru, berhati-hatilah kamu. Jadi nampaknya kehidupan dunia yang sebentar ini kita perlu berhati-hati. Kalau sebenarnya enak, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, mudah-mudahan Allah memberi kita sehat, tidak terlalu cinta kepada dunia, dan dihadapkan hati kita sepenuhnya untuk taat kepada Allah yang memberi kita cinta dan kasihan darinya. Itulah tausiah kita malam kini. Nan salah mungkin dari ambo, nan bana dari Allah ya Rasul. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.